Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 133 halaman 67. Ali Imran ayat 133. Kita bahas tajwidnya dulu. Wasa antabi alif ri'u mad jaiz munfasir. Mantabi wawu bertemu hamzah secara terpisah. Jadi dibacanya lebih dari tabi'i, lebih dari biasa, 4 sampai 6 ketukan ya, atau harokat. Ila man badal mau jangan dibaca qalqalah, jangan dipantulkan. Jadi membacanya itu enggak magge tapi mag, karena ghain bukan huruf qalqalah. Maghfiratim idgham bigunnah, kasratain ketemu dengan mim secara terpisah. Jadi membacanya dimasukkan ke mim dengan mendengung, tahan 2 ketukan. Mirra ini kebalikannya nih, idgham bila guna. Kalau yang tadi idgham bi guna dimasukkan dengan mendengung, ini idgham bila guna dimasukkan tanpa mendengung. Jadi jangan jangan begitu, rabbikum. Jadi nunnya dibaca sepintas saja. Rabbikum idhar syafawi, mim mati ketemu wawu secara terpisah. Mimnya dibaca jelas, dibaca idhar di bibir. Wajanna gunna tin idhar khalqi, kasratain ketemu ain secara terpisah. Arduhas alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Jadi huruf alif setelah ha itu diabaikan saja. Sama mad badal, wa mad badal, wal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Jadi lamnya dibaca jelas. Idhar qamariyah itu kebalikan dari idgham samsiyah. Wal tafhim uiddat lil alif lam qamariyah. Asalnya itu lam alif lam li al muttaqin gitu asalnya. Lil muttaqin, mad alif disukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita orang-orang yang beriman untuk melakukan praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah
atau memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, di antaranya adalah riba. Di antaranya adalah riba. Makanya kan dalam hadis itu dikatakan saking besarnya dosa riba itu, yang paling ringan itu seperti menjinahi seorang ibu, seperti menjinahi seorang ibu. Nah, maka di ayat 133 ini Allah perintahkan ya, wasari'u wabadiru. Nah, itu semakna dengan wabadiru atau wasabiku, dan bersegeralah kalian. Ini merupakan sebuah perintah yang harus direspon dengan cepat gitu Pak ya. Jadi jangan menunda-nunda gitu. Karena kalau yang namanya menunda-nunda itu biasanya Pak, itu akan muncul wegah gitu ya, sengah gitu, malas. Jadi ketika orang itu berbuat dosa, maka harus segera untuk bertaubat dan hindari kata nanti Pak. Jauhi kata nanti. Itu sering diibaratkan begini, ketika umpamanya nih ada sebuah pohon di depan pintu rumah kita gitu, dan barangkali si pohon itu kurang pas itu berada di depan pintu rumah itu kalau seandainya oleh kita dibiarkan tidak segera ditebang gitu, mungkin suatu hari pohon itu akan terus membesar sampai menebangnya pun kita harus meminta tukang untuk menebangnya gitu, karena mungkin takut jatuh menimpa rumah kita. Coba kalau dari dulu pohon itu ditebang gitu, ketika masih segede jari lah gitu, mungkin kan akan mudah sekali menebangnya. Tetapi karena kita itu sering mengatakan nanti aja, akhirnya pohon itu sudah segede perut kerbau gitu Pak. Ya mau tidak mau harus nyuruh tukang kan. Nah, seringkali orang pun ketika berbuat dosa itu kemudian disuruh bertaubat, nanti dayana mah ngorak kene, nanti batur ge budak ngora malah bener berbuat dosa, nanti dayana mah jag kene gitu. Nah, padahal yang namanya dosa itu kan Al-Quran mengatakan rona itu noda yang bisa berkembang. Itu diibaratkan seperti ini, seperti gurita lah, atau seperti kanker yang apabila dibiarkan itu dosa itu akan terus menjalar sampai hati orang itu akan menjadi gelap. Ketika hati orang itu sudah menjadi gelap, itu cahaya kebenaran itu sulit untuk masuk. Dinasehati itu kumaha aing lah cenah haid Pak. Itu kalau sudah kumaha aing itu pertanda bahwa hatinya sudah gelap. Nah, makanya Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah kalian ila kepada magfiratin, ampunan mir rabbikum, dari Rabb kalian. Nah, berarti kan di sini untuk meraih ampunan Allah itu ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Karena ampunan Allah itu kan tidak didapat begitu saja gitu. Ampunan Allah itu tidak datang dengan sendirinya.
walaupun bagi Allah sangat mudah itu untuk mengampuni hambanya, tetapi perlu ada upaya-upaya yang nyata itu, yang harus dilakukan oleh kita manusia. Apa upaya-upayanya itu? Ya kembali nih Pak ke ayat 132 itu. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Yaitu kita harus melakukan ketaatan kepada Allah. Kita harus bersegera melakukan kebajikan. Bahkan kita harus berlomba untuk melakukan amal soleh. Itu untuk menggapai ampunan Allah. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, Pak, hal yang pertama itu adalah untuk menutupi dosa-dosa kita dengan ampunan Allah. Baru setelah itu adalah untuk menabung pahala buat kita. Tempo hari pernah kita ilustrasikan tuh. Katakanlah ketika orang itu berbuat dosa, dia itu bikin lubang gitu Pak, bikin lubang. Seperti orang berhutang gitu kan, sering disebut lubang gitu, membuat lubang gitu Pak kalau orang berhutang gitu. Nah, ketika orang itu punya rezeki, maka langkah yang pertama itu tutup lubang dulu Pak, bayar hutang dulu. Baru setelah lubangnya tertutup, hutangnya terbayar, dia nabung, kan begitu. Tidak bagus orang nabung sementara hutangnya belum dibayar. Nah begitu pula ketika kita beramal soleh itu menutupi lubang kita dulu, menutupi dosa kita, kesalahan kita. Baru setelah lubang itu tertutup, kita mengumpulkan pahala untuk bekal kita. Atau kita ilustrasikan air Pak nih, ketika air itu turun, katakanlah air hujan, itu kan air tersebut tidak ujung-ujung menggenang Pak, tapi air itu akan masuk dulu ke pori-pori tanah ataupun ke lubang yang ada dalam tanah. Baru kalau setelah pori-porinya terisi, lubangnya terisi, tergenanglah air itu. Nah seperti itulah Pak. Nah makanya ketika kita beramal soleh itu, dimana kita diperintahkan untuk bersegera, hal yang pertama adalah untuk menutupi dosa dan kesalahan kita. Ngan sok terkadang manusia sok salah nanti kieu. Lamun beramal soleh teh niatna yang loba duit gitu. Padahal dosa lagi loba kene boro-boro duit. Nutupan dosa we heula gitu. Nutupan dosa. Terutama kita diperintahkan untuk beramal soleh yang momentumnya itu jarang gitu Pak. Yang momentumnya barangkali sebulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Jadi untuk ketemu dengan amal soleh itu lama gitu Pak. Kan amal soleh itu ada yang per jam mungkin Pak, ada yang per hari, harian gitu, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Contoh yang tahunan umpamanya nih, saum 6 hari di bulan Syawal, itu amal soleh tahunan itu. Atau saum Arafah, itu kan tahunan itu Pak. Atau ibadah kurban, itu tahunan itu. Ada yang bulanan seperti Ayyamul Bid, itu bulanan. Nah jadi ibadah-ibadah yang momentumnya itu jarang, langka gitu Pak, jaraknya jauh, panjang, itu usahakan kita tidak meninggalkannya. Usahakan kita bersegera untuk melakukannya. Bisi kita teu papangih deui gitu Pak.
jaga-jaga kalau kita tidak ketemu lagi tahun depan. Nah itu Pak. Jadi bersegeralah kalian untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, melakukan amal soleh, kebajikan. Untuk apa? Untuk meraih ampunan dari Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nih baru nih Pak nih, wa jannatin, wa, nah wawnya itu waw atap itu Pak, huruf sambung. Jadi dan bersegeralah kalian pun untuk meraih surganya Allah. Jadi setelah mendapatkan maghfirah baru mendapatkan jannah. Ini kan luar biasa nih Pak. Luar biasanya sistematika Al-Quran itu. Jadi Allah enggak mengatakan wasari'u ilal jannati baru maghfirah, enggak begitu redaksinya. Karena enggak mungkin Pak orang itu masuk surga kalau belum dimaghfirah oleh Allah itu Pak. Jadi kalau kita membahas hadis begini nih, orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Nah, apa rahmat Allah itu? Yang paling besar itu adalah satu maghfirah, ampunan dari Allah. Kemudian yang kedua dilipat gandakannya pahala oleh Allah itu. Barulah diraih surga itu. Nah, di sini pun maghfirah dulu, baru kedua adalah jannah. Jadi susunan bahasanya enggak rancu Pak. Bahasa Al-Quran itu luar biasa, sistematis itu. Jadi yang kedua adalah wajannatin, dan kalian harus bersegera untuk meraih surga. Nah, untuk mendapatkan surga itu kan tadi setelah dosa tertutupi, lalu kita terus beramal soleh, kita pun punya tabungan pahala, yang kemudian pahala itu oleh Allah lipat gandakan. Orang saum Arafah itu kan diampuni dosanya setahun yang lalu dan akan datang, kan gitu Pak. Itu dilipat gandakan. Orang sholat berjamaah, dia sholatnya benar, niatnya ikhlas, 27 derajat kan. Jadi semua amalan itu Allah lipat gandakan, sehingga surga yang sangat mahal itu karena semua amal ibadah Allah lipat gandakan, jadi pantas juga untuk dijadikan sebagai nilai tukar gitu Pak. Coba lamun teu dilipat gandakan Pak, salat berjamaah derajat teh hiji gitu, erek iraha eta numpukna pahala Pak. Bisa kali berjamaah 27 gitu Pak. Sekali saum 6 hari di bulan Syawal gitu, sarwajeng puasa setahun kan, itu kan dilipat gandakan. Orang mengeluarkan zakat, infak, sedekah 700 kali lipat bahkan lebih. Nah itu merupakan rahmat dari Allah. Kebaikan-kebaikan itu Allah lipat gandakan. Jadi bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah dan surga arduha. Nah, ardun, nah itu ardun pakai ain Pak, ini luas. Kalau pakai hamzah bumi artinya. Arduha yang mana luasnya surga itu. Banyak ulama yang menafsirkan domir haknya itu kembali kepada jannah. Tapi ada juga yang menafsirkan kembali kepada maghfirah dan jannah itu. Yang mana luas surga itu as-samawatu, seluas seluruh langit, wal ardu, dan seluas seluruh bumi, uiddat, yang dijanjikan, yang disediakan lil muttaqin, li untuk al muttaqin, orang-orang yang bertakwa.
Ini para ulama mengatakan begini Pak, kalau kata milik Pak disimpan di awal, ini li itu kan harful milki, itu huruf yang menunjukkan kepemilikan. Kalau disimpan di awal itu fungsinya lil hasr. Lil hasr itu untuk membatasi, makanya sering dimaknai hanya. Lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa, surga yang Allah janjikan yang seluas langit dan bumi itu. Makanya ketika ayat ini dibacakan, dulu para sahabat gitu Pak ya, dengan kelembutan hatinya, banyak yang tiba-tiba menangis gitu. Banyak yang tiba-tiba menangis. Kenapa mereka itu menangis? Karena Allah mengatakan bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu hanya diuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa gitu. Lalu bagaimana dengan kami katanya? Apakah kami termasuk di dalamnya orang-orang yang bertakwa atau belum? Nah itu. Padahal kan ketakwaan mereka luar biasa itu. Ketakwaan mereka luar biasa. Nah itulah salah satu bentuk kelembutan dan kepekaan mereka ketika firman Allah itu dibacakan gitu. Seperti inilah luar biasanya kepekaan para sahabat itu. Ketika turun surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Itu ada sahabat-sahabat atau banyak sahabat-sahabat itu yang tersenyum bergembira ketika turun surat An-Nasr itu. Karena secara nampak dari luar surat An-Nasr itu mengabarkan kemenangan akan ditaklukkannya kota Mekah, kan gitu Pak. Akan ditaklukkannya kota Mekah. Tapi berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, berbeda dengan Ibnu Abbas. Dibaca surat An-Nasr itu malah menangis itu. Kenapa? Karena itu sebuah pertanda bahwa Rasulullah itu akan berpisah gitu. Kenapa Rasulullah akan berpisah? Kalau Mekah sudah ditaklukkan, yang selama ini orang-orang musyrik Mekah itu menjadi penghalang terbesar tersebarnya dakwah Islam. Kalau sudah ditaklukkan berarti tugas Rasulullah sudah selesai gitu. Itu kan beda Pak, beda kekuatan ilmu dan iman itu beda dalam memandang sebuah ayat, itu beda. Nah makanya para sahabat dulu ketika dibacakan uiddat lil muttaqin itu mereka takut itu. Apakah kami termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Nah siapa orang-orang bertakwa itu? Kan begitu Pak. Ini ditafsirkan dalam ayat 134. Ini yang disebut dengan tafsirul ayah bil ayah. Menjelaskan ayat dengan ayat lagi. Dan ini masuk kategori bil maksur itu Pak ya. Jadi penafsiran itu ada penafsiran bil maksur Pak. Ada penafsiran bil ra'i. Bil ra'i itu bil ijtihad, dengan disiplin ilmu. Ini bil maksur, jadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi, dan ini menempati urutan tertinggi Pak keabsahannya itu. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang yunfikuna, mereka senantiasa menginfakkan, mereka senantiasa membelanjakan. Tentu infaknya fisabilillah Pak, niatnya karena Allah, di jalan Allah, tujuannya untuk meraih ridha Allah. Dan ini kebalikan dari riba Pak. Infak itu kebalikan dari riba. Infak itu kebalikan dari zakat.
Jadi ciri orang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya tentu di jalan Allah. Dan infak yang paling wajib itu adalah infak kepada istri, Pak. Yang paling utama itu infak kepada istri. 1 dirham yang diberikan kepada istri itu jauh lebih baik dibanding sekian dinar yang diberikan kepada orang lain. Makanya kalau dalam bahasa kita bukan infak, nafkah. Suami itu wajib memberikan nafkah, itu diambil dari kata nafkah, itu infak. Jadi mereka orang-orang yang senantiasa berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, fis-sarra'i, baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan senggang, baik dalam keadaan banyak uang gitu Pak. Wad-dharra'i, ataupun dia dalam keadaan sempit. Jadi sekalipun dalam keadaan sempit, dia berusaha untuk menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya. Dia beramal soleh dengan ibadah-ibadah yang sifatnya maliyah, ibadah harta. Dalam keadaan lapang barangkali nominalnya lebih besar, Pak. Dalam keadaan sempit tetap berinfak sekalipun nominalnya berkurang. Kan nanti oleh Allah dilihat presentasinya, Pak. Oh, nih orang ini tahun ini, bulan ini dapat rezeki sekian. Berarti infaknya itu idealnya sekian. Bulan berikutnya agak turun nih. Kondisi ekonominya agak sempit. Tapi dia tetap berinfak walaupun nominalnya kurang. Makanya ibadah harta itu kan menggunakan persentase, Pak. Menggunakan persentase. Jadi 250.000 dari 10 juta itu sama dengan 2.500 dari 1 juta, Pak ya. 250.000 dari 10 juta sama dengan 25.000 dari 1 juta. Kan sama itu, Pak. Pahalanya sama itu, Pak. Pahalanya sama. Karena sama-sama 2,5% itu, Pak. Kalau mau ngambil 2,5% itu kalau infak wajib sebegitu. Jadi kalau dalam keadaan sarro umpamanya 250.000, dalam keadaan doro umpamanya 25.000. Nah gitu, Pak. Kemudian yang berikutnya nih, wal kadimina, ciri-ciri orang bertakwa itu adalah wal kadimina, dia senantiasa mengendalikan al-ghaidha, marah, Pak. Jadi luar biasa nih bahasa Al-Quran itu menggunakan kata-kata kadim. Kadim itu mengendalikan, bukan membunuh. Jadi yang namanya nafsu, nah marah itu kan bagian dari nafsu, itu tidak dibunuh tapi dikendalikan. Artinya bahwa marah itu boleh kalau alasannya dibenarkan. Itu pun dengan kadar yang pas juga gitu. Kalau dibunuh lalu orang tidak punya marah, tidak bagus juga, Pak. Islam dilecehkan, cicing kayak gitu. Boga sifat marah, itu nggak bagus juga. Jadi wal kadiminal ghaidh, dan orang-orang yang pandai mengendalikan marah. Tentu banyak cara Pak orang mengendalikan marah itu. Kalau dia umpamanya sedang berdiri, cobalah duduk, Pak. Ganti posisi. Diharapkan dengan duduk itu marahnya bisa turun.
Kalau dengan duduk belum juga bisa berhenti, cobalah pergi gitu. Jadi bisi aya orang gitunya pas saya jeung pamajikan anak teu bisa eureun gitu, keluarlah dari rumah gitu Pak, tinggalkan gitu. Atau bisa juga berwudu kan begitu, banyak cara yang diajarkan itu. Kan marah itu api lah, api dari setan itu bisa didiamkan, didinginkan dengan air ya. Kemudian ciri yang ketiga orang yang bertakwa itu wal afina, dan dia senantiasa memaafkan aninnas, kesalahan-kesalahan manusia. Dari sini nih kelihatan nih Pak, bahwa memaafkan itu lebih tinggi tingkatannya dari menahan amarah. Memaafkan itu lebih berat, lebih sulit daripada mengendalikan marah. Makanya banyak orang itu yang ketika orang lain berbuat salah kepada dirinya lalu ditegur, jangan begitu, dia diam Pak, diam karena ada yang menegur, tapi hatinya masih dongkol Pak. Kenapa hatinya masih dongkol? Karena dia belum memaafkan gitu. Makanya nih terkait ayat ini, nih turun ayat ini itu dikisahkan itu dalam Minhajul Muslimin itu. Dulu ada seseorang ya, mendatangi sahabat yang namanya Maimun itu. Maimun binti Mahram itu. Nah, ketika orang itu bertamu ke rumahnya Maimun binti Mahram, budaknya Maimun itu dengan segera menyuguhi tamu dan majikannya itu dengan makanan minuman, menyambut tamunya itu. Nah, ketika sedang membawa minuman dan makanan itu, tiba-tiba si budak ini terpleset Pak, kakinya terpleset, kemudian minumannya itu jatuh tumpah ke baju majikannya yaitu Maimun. Nah, otomatis Pak, pada saat itu Maimun itu marah Pak, marah. Hampir saja Maimun itu memukul budaknya tadi. Kemudian budaknya itu membacakan ayat, wahai Tuhan, apakah engkau lupa? Gitu. Ada yang mengatakan, sejauh mana engkau mengamalkan ayat wal kadiminal ghaidha itu. Nah, ketika budaknya itu membacakan ayat itu, maka Maimun itu menghentikan tangannya, dia tidak jadi memukul. Tetapi kelihatan bahwa Maimun itu masih dongkol Pak, masih enek gitu ya, unek-unek gitu. Kemudian budaknya itu melanjutkan lagi, kalau engkau sudah mengendalikan amarahmu, lalu bagaimana dengan firman Allah wal afina aninnas. Kemudian kata Maimun, ya saya engkau maafkan. Kemudian si budaknya itu kemudian melanjutkan lagi ayatnya wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu bagaimana engkau mengamalkan firman Allah bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, semenjak sekarang engkau saya merdekakan gitu ya. Itu dalam rangka merealisasikan wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi si budak tadi itu kemudian akhirnya oleh Maimun majikannya itu dibebaskan, dimerdekakan Pak. Itu terkait firman Allah surat Ali Imran 134 itu. Nah, di sini merupakan sebuah tuntunan bagi kita Pak. Jadi kalau mau dikembalikan nih ke ayat 133 yang disebut dengan wasari'u ila magfiratin itu, satu, kita bersegera berinfak dalam segala situasi dan kondisi, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian yang kedua, kita pandai-pandailah dalam mengendalikan amarah. Yang ketiga, kita harus
berusaha memaafkan, bersegera memaafkan manakala orang lain berbuat salah terhadap pribadi kita. Di sini ada kata-kata aninnas nih Pak. Kesalahan orang lain terhadap pribadi kita. Bukan kesalahan orang lain terhadap agama kita. Ini perlu digarisbawahi ini. Kesalahan orang lain terhadap diri kita, bukan kesalahan orang lain terhadap agama kita. Kenapa perlu digarisbawahi? Karena seringkali kita terbalik, Pak. Kalau orang berbuat salah terhadap agama kita dibiarkan gitu, atau dengan mudah dimaafkan. Tapi kalau orang lain berbuat salah terhadap diri kita, hese memaafkan gitu. Dibalik gitu. Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu sangat mudah memaafkan manakala orang-orang kafir itu berbuat salah terhadap dirinya. Tetapi manakala orang-orang kafir itu melakukan kejahatan terhadap Islam, ya Rasulullah tidak begitu saja memaafkan, Pak. Nah itu. Kita lanjutkan nih. Yang keempat nih, Pak, yang keempat. Jadi, 1 berinfak, 2 mengendalikan marah, 3 memaafkan, dan yang keempat adalah berbuat ihsan. Kemudian yang kelima nih Pak, walladzina, dan orang-orang yang idza apabila fa'alu, mereka berbuat fahisah, perbuatan-perbuatan keji. Banyak ulama yang menafsirkan fahisah itu adalah perbuatan yang madorotnya itu bukan hanya menimpa dirinya tetapi menimpa orang banyak. Itu fahisah. Seperti zina. Zina itu fahisah. Makanya dulu kan suka ada nih di masyarakat itu, kalau orang berzina itu nanti kutukannya akan mengenai 40 tetangganya, kan begitu Pak. Itu ditanamkan tuh oleh orang tua dulu begitu Pak. Makanya kalau ada orang yang suka berbuat zina, itu suka diusir dulu itu. Karena kutukannya akan mengenai minimal 40 tetangga. Itu walaupun itu adalah sebuah sebuah keyakinan di masyarakat. Tapi dampak positifnya bagus juga itu Pak. Bagus juga. Jadi balalager jelema teh harita mah gitu Pak. Ayeuna mah geuning. Kadang ya imah ustad gitunya. Harapeunana gigireunana pelacur gitu Pak. Kadang begitu, dulu mah susah sekali. Atau bisa juga fahisah itu tadi Pak, kembali yaitu perbuatan riba, itu fahisah. Atau ada yang menafsirkan bahwa fahisah itu adalah dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Karena berikutnya nih ada kata-kata au dolamu, au atau dolamu, dia mendolimi angfusahum, diri mereka. Di sini banyak yang menafsirkan yang dimaksud dengan mendolimi diri mereka itu melakukan dosa-dosa kecil. Nah, jadi ciri yang kelima orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah atau dosa besar, atau berbuat dolim terhadap dirinya, atau melakukan kesalahan-kesalahan kecil, dzakarallah, dia segera untuk mengingat Allah. Astagfirullahaladzim gitu Pak. Astagfirullahaladzim. Dia langsung ingat kepada Allah bahwa dirinya telah melakukan sebuah kesalahan, dirinya telah melakukan dosa. Itu yang kelima. Fastaghfaru, nah, lalu mereka meminta ampun lidzunubihim, untuk dosa-dosa mereka. Waman, ini mannya man linafi nih.
Wa may yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa illallah, kecuali Allah. Jadi bersegera nih Pak, bersegera untuk berbuat bertaubat, beristighfar. Makanya kita katakan tadi, hindari kata nanti untuk beramal soleh, hindari kata nanti untuk bertaubat. Coba Pak begini, noda kalau sedikit langsung dibersihkan itu mudah. Tapi kalau nada itu tidak langsung dibersihkan, dibiarkan bertambah, dibiarkan menahun, mungkin tidak bisa hanya dibersihkan dengan sabun cuci. Mungkin harus pakai itu tuh, disikat pakai gening, backlin malah gening Pak. Harus untuk menghilangkan noda itu. Tuh bisa ya, kucek bersih, nggak bisa. Itu kalau dosanya itu sudah berkarat dan menahun begitu. Jadi harus segera. Kemudian yang keenam nih, walam dan tidak yusirru, dia meneruskan ala terhadap dosa fa'alu yang mereka perbuat. Jadi ada tahapan-tahapan orang dikatakan taubat dengan taubatan nasuha. Satu, dia itu ingat Allah, dzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia menghentikan perbuatan dosanya. Yang ketiga, dia menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang keempat, dia berjanji tidak akan melakukan dosa lagi, tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Yang kelima, dia banyak beramal soleh. Itu sering dijadikan oleh para ulama tahapan-tahapan untuk menggapai ampunan Allah, ataupun tahapan-tahapan ketika orang itu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi mereka tidak melanjutkan perbuatan dosanya, wahum ya'lamun, sementara mereka itu tahu kalau apa yang dilakukannya itu adalah dosa. Dihentikan Pak. Terakhir nih, ulaika, mereka itulah jazauhum, imbalan bagi mereka itu, uzroh bagi mereka itu, satu, magfirah, ampunan dari Allah. Diulang lagi nih Pak nih, diulang lagi. Satu, magfiratum mir-rabbihim, mereka akan mendapatkan magfirah, ampunan dari Rabb mereka. Yang kedua, wajannatin, dan juga surga-surga, tajri yang mengalir, min tahtiha, dari bawah surga itu, al-anhar, sungai-sungai, banyak sungai. Al-Quran kan mengabarkan banyak sungai-sungai yang ada di surga itu Pak. Pakai H apa ya? Al-anhar. Kalau al-anhar itu menyembelih hewan kurban tuh Pak. Fasholli li rabbika wanhar. Salah itu Pak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Pakai H, fasholli li rabbika wanhar. Itu kurban kalau pakai H kecil. Kalau pakai H besar itu sungai. Jadi yang mengalir dari bawahnya itu sungai-sungai, khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu sebaik-baik imbalan, balasan bagi orang-orang yang melakukan kebajikan-kebajikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.